Ibu bapak, saudara-saudara orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 15 Maret 2020 adalah Minggu Prapaskah ketiga. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 15, ayat 19 sampai 26, ayat 39a dan ayat 40 sampai 42. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Setelah Yesus menyinggung masalah pribadi perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuan, nyata sekarang kepada aku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia."
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Yesus itu orang Yahudi. Dan dalam kisah tadi, ia berjumpa dengan seorang wanita Samaria dan meminta kepadanya agar diberi minum. Dan wanita itu heran. Heran karena apa? Orang Yahudi biasanya tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah manusia-manusia yang lebih hebat. Tapi Yesus justru membiarkan diri dijumpai oleh perempuan ini. Dan menarik bahwa melalui satu dialog dalam perjumpaan itu, Yesus membimbing perempuan itu untuk akhirnya sampai pada iman kepercayaan kepadanya. Membimbingnya tahap demi tahap dengan penuh perhatian, dengan penuh kesabaran. Ia membawa perempuan itu untuk sampai pada keyakinan iman bahwa dia, perempuan itu, sedang berjumpa dengan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dan menarik bahwa perempuan ini kemudian pergi dan menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dan membawa banyak orang untuk percaya. Dan ketika orang-orang yang sekampung dengan dia meminta Yesus untuk tinggal di situ, Yesus memenuhi permintaan mereka. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang Yahudi yang lain. Yesus memberikan pelajaran kepada kita. Untuk apa? Untuk selalu membangun jembatan persahabatan dengan orang-orang yang datang dari budaya yang berbeda dengan kita. Orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Orang-orang yang tidak sesuku dengan kita. Budaya keterbukaan itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ia ada untuk semua orang. Dan dia mengajak para muridnya untuk membuka diri kepada semua orang, menjalin semangat persaudaraan dengan semua saja tanpa membeda-bedakan. Hal yang kedua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah kesabaran untuk menuntun orang-orang lain untuk sampai pada iman kepercayaan kepada Yesus. Tidak mudah, tapi itulah yang ditempuh oleh Yesus dan dia mengajak kita untuk mengikuti jalannya. Sabar terhadap orang yang dipercayakan kepada kita untuk dibina. Sabar terhadap teman-teman yang kita ajak untuk mengikuti jalan yang benar, tapi tidak selalu mendengarkan kita, bahkan mungkin melemparkan kata-kata yang menyakiti hati. Tuhan menunjukkan kesabaran itu supaya kita belajar menjadi seperti Dia, tekun dan sabar. Mendoakan orang-orang seperti itu adalah bagian dari cara kita membawa mereka untuk kembali di jalan yang benar. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Mari kita berdoa supaya semangat Yesus itu menjadi semangat kita. Membangun persaudaraan, persahabatan dengan siapa saja. Menjembatani segala perbedaan itu supaya bisa berjumpa dengan setiap orang dan menjadi saudara bagi mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kita juga supaya kita tekun, sabar menghadapi orang-orang yang mau kita bawa di jalan yang benar. Kita berdoa supaya semangat itu menjadi semangat kita, supaya dimanapun kita berada, warta tentang cinta dan kebaikan Tuhan dapat mengubah orang itu karena kita menyampaikannya dengan tekun dan sabar. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.